satu kelebihan orang Barat dibandingkan dengan orang Timur adalah mereka pandai mendokumentasikan suatu pengetahuan, kemudian mengklasifikasikannya, sehingga cenderung lebih mudah untuk dipelajari, termasuk juga dengan pengetahuan yang berkaitan dengan spiritualitas atau kerohanian. Berbeda dengan orang-orang Timur yang lebih tradisional, pengetahuan berkaitan dengan spiritual kebanyakan diajarkan secara lisan, mouth to mouth, dan banyak yang tercecer, sehingga membuat bingung generasi penerus yang ingin mempelajarinya. Orang Barat yang berkemauan untuk belajar, mereka mendokumentasikannya dengan baik, mengklasifikasikannya, kemudian menyebarkan ajaran ini di Eropa dan di Amerika sana. Sehingga ajaran spiritual dari budaya dan kepercayaan kuno dari Timur kini populer dan memiliki banyak pengikut di sana. Bahkan di Barat sampai ada loh jaringan televisi digital yang khusus membahas tentang spiritualitas. Mereka sampai membranding diri mereka sebagai Netflix-nya spiritual. Cuma yang ini namanya Gaia. Salah satu pengetahuan spiritual yang berhasil didokumentasikan oleh Barat adalah pergeseran kesadaran di planet bumi dari 3D ke 4D, kemudian 5D, dan seterusnya. Ketika kita sebagai penghuni dunia timur masih terbelenggu dalam sekat-sekat doktrin agama tertentu, orang Barat telah mempelajarinya dan menuliskannya menjadi sebuah pengetahuan yang universal dan sangat berguna bagi umat manusia. Ketika kita masih sibuk bertengkar dan berdebat perkara agama, mereka di Barat telah sibuk menyongsong kesadaran baru di planet bumi yang penuh berkah, kesatuan dalam perbedaan, penuh cinta dan welas asih, serta penuh keberlimpahan atau abundance. Sementara kita yang menjadi lokasi akar dari ilmu-ilmu spiritual yang dibawa ke Barat, justru masih sibuk berdebat soal agama mana yang paling benar, sibuk melempar kesalahan ke sana kemari jika ada terorisme terjadi, sibuk menghakimi surga dan neraka orang lain, sibuk menilai atribut keagamaan orang lain, dan masih banyak lagi. Padahal sudah sejak ratusan tahun silam, leluhur kita telah bersabda dalam karya-karya sastra dan tembang-tembang mereka tentang kebangkitan kembali spiritualisme Nusantara yang berdasarkan pada ajaran Budi alias kesadaran murni. Tapi mirisnya, dunia Barat yang belajar ilmunya dari Timur justru sudah lebih dulu mendokumentasikan ilmu-ilmu ini dengan baik, kemudian menyebarkan ajarannya, lalu mempraktekannya dengan sangat baik. Makanya jangan heran jika kalian melihat fenomena di Barat agama tidak laku, tapi perilaku mereka secara attitude seringkali lebih beradab dan lebih sopan dibandingkan dengan orang Timur yang masih sibuk bertarung atas nama Sara. Salah satu pengetahuan spiritual yang mereka pelajari dan sekarang sedang dipersiapkan adalah perpindahan kesadaran. Orang Barat menemukan bahwa dimensi kesadaran manusia itu ada macam-macam. Semakin tinggi dimensinya, semakin tinggi kesadaran manusianya, maka semakin baik pula kualitas manusia di kehidupan ini. Yang terjadi di planet bumi sekarang ini adalah kita sedang mengalami perpindahan dari kesadaran 3D menuju kesadaran 5D atau from 3D consciousness into 5D consciousness. Dalam proses perpindahan ini juga diyakini berbarengan dengan kemunculan anak-anak spesial dalam hal spiritual yang bertugas membantu meningkatkan kesadaran manusia di bumi untuk menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Di Barat dikenal dengan istilah Starseed Children yang terdiri dari Indigo, Crystal Child, dan Rainbow Kids. Istilah indigo di sini tentu saja berbeda dengan sebutan anak-anak indigo yang lazim melihat setan dan malaikat di Indonesia. Ini lebih dari sekedar itu, tapi by the way, apa sih perbedaan dari masing-masing dimensi spiritual tersebut? Sebelum kita lanjut videonya, aku mau kasih ucapan terima kasih dulu nih buat Wahyudi22, Heri Bekuk, Indosinga, Jong Hao Leong yang sudah support channel ini. Buat kalian yang ingin support juga bisa langsung klik join atau gabung di samping tombol subscribe atau bisa juga langsung melalui rekening berikut ini. Semua bentuk dukungan yang masuk akan dipergunakan sebaik mungkin untuk membuat konten yang lebih seru lagi. Ini adalah bentuk kesadaran mayoritas orang-orang saat ini. Ini adalah bentuk kesadaran lama yang gelap yang telah meliputi manusia bumi selama ratusan tahun dan akan segera ditinggalkan menuju dimensi yang lebih baru dan lebih baik. Dalam kesadaran 3D, segala sesuatu dilihat dari keadaan fisik murni. Manusia dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lainnya. Dalam dimensi ini, hidup itu dimaknai sebagai survival of the fittest, alias perjuangan bertahan hidup bagi siapa saja yang paling fit atau bisa beradaptasi dengan bumi dan kehidupan. Bayangkan aja, makna hidupnya saja sudah seperti itu. Berarti bayangkan deh,
betapa beratnya kehidupan dalam dimensi kesadaran 3D ini. Maka tak heran bila manusia yang kesadarannya masih 3D, hidupnya dipenuhi dengan kompetisi, persaingan, perlombaan, dan tuntutan diri untuk mencapai sesuatu. Ini tidak salah, tapi ini melelahkan. Manusia jadi dikenali dan dinilai berdasarkan dari penampilannya, pekerjaannya, kendaraannya sehari-hari, gaya hidupnya, dan seperti apa teman-temannya dalam pergaulannya sehari-hari. Di sini, materialisme menjadi pencapaian tertinggi manusia. Gaya hidup mewah, jabatan tinggi, harta yang berlimpah dianggap sebagai sebuah pencapaian hidup mutlak. Sehingga muncullah beragam kompetisi dan persaingan di mana-mana. Nggak salah, tapi apakah kalian nggak lelah? Dalam kesadaran 3D ini juga, manusia merasa bahwa bumi itu tidak cukup untuk semuanya. Karena itu, harus ada sejumlah manusia yang dikalahkan atau dimatikan. Mungkinkah ini berkaitan dengan agenda depopulasi manusia yang banyak dicanangkan oleh para globalis cabal, seperti dalam teori-teori konspirasi? Dalam dimensi kesadaran ini, dualitas masih kental dalam kehidupan. Dualitas adalah dua sisi yang saling berseberangan dalam kehidupan, seperti baik buruk, bagus jelek, tinggi pendek, dosa pahala, neraka surga, dan masih banyak lagi. Manusia yang hidup dalam kesadaran 3D akan merasa bahwa pemenuhan diri itu berdasarkan pada pencapaian mereka dalam menghasilkan uang dan pencapaian status sosial yang makin tinggi. Makanya jangan heran kalau di zaman ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang merasa bahwa hidupnya tidak berharga bila belum menimbun kekayaan yang banyak, bila belum bisa menjadi sosialita, bila belum bisa memamerkan gaya hidup mewah di media, dan sejenisnya. Karena memang begitulah kehidupan dan pola pikir manusia dalam kesadaran 3D. Dalam dimensi kesadaran 3D, kemampuan manusia sangat terbatas. Mereka hanya bisa menggunakan panca inderanya untuk beraktivitas dan bepergian ke seluruh penjuru bumi. Karena itulah kemampuan mereka terbatas, sebab indera yang dipakai hanya indera fisik yang nampak di mata saja. Di kesadaran 3D ini juga, manusia tidak memiliki keinginan untuk masuk dan melihat suatu hal dari sudut pandang yang lebih dalam. Manusia suka melihat dan menilai suatu hal dari kulitnya saja, dari apa yang tampak oleh panca indera. Karena itu, dalam dimensi kesadaran 3D ini, tak heran jika banyak peperangan dan pertikaian atas nama sara, alias suku, agama, ras, dan antar golongan. Banyak orang yang mengklaim kaumnya sendiri adalah yang paling benar. Banyak yang menilai ajaran orang lain adalah salah. Semua dinilai berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya saja, bukan dari hakikatnya. Sehingga sering muncul perdebatan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang remeh-temeh dan tidak perlu. Di sini juga manusia masih mudah untuk dimanipulasi karena mereka hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja berdasarkan dari apa yang bisa diindra oleh panca indera, sehingga banyak manusia yang terjebak dalam manipulasi dan propaganda. Manusia jadi tidak bisa membedakan baik buruk suatu peristiwa dan cenderung tidak bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Karena itu mereka mudah dimobilisasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Ini adalah bentuk kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3D, dan ini adalah gerbang menuju kesadaran 5D. Tapi manusia yang sudah menapaki dimensi kesadaran 4D masih bisa jatuh kembali ke dimensi kesadaran 3D jika tidak berhati-hati. Dalam kesadaran 4D ini, manusia mulai merasa bahwa mereka itu saling terhubung satu sama lain. Manusia juga mulai menyadari bahwa ada kehidupan lain yang lebih daripada apa yang tampak di mata. Dalam kesadaran 4D, dualitas masih ada, tapi sifat ulas asih mulai jauh lebih berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam dimensi kesadaran ini, manusia mulai menyadari tentang pentingnya diet, meditasi, dan mempraktekkan gaya hidup yang sehat. Manusia mulai memperhitungkan dan menganalisa setiap jenis makanan yang masuk ke tubuh mereka, karena mereka mulai sadar apa yang dimakan itu menentukan kualitas hidup mereka. Manusia juga mulai mempertimbangkan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu memberikan dampak positif untuk lingkungannya?
Dalam kesadaran 4D ini, manusia mulai memiliki keinginan untuk hidup mengikuti passion mereka. Mereka mulai menyadari bahwa hidup itu bukanlah sebuah kompetisi, tapi hidup itu ada untuk dinikmati dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Manusia mulai mengembangkan indera keenam mereka. Di sini intuisi mulai berkembang. Mata ketiga mulai dilibatkan untuk melihat dunia, berpikir, dan menilai suatu peristiwa sebelum mencoba mengambil keputusan yang bijaksana. Manusia juga mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Mereka mulai melihat dan menyadari sinkronisitas alam semesta dan mulai melihat keajaiban-keajaiban semesta yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya saat masih hidup dalam kesadaran 3D. Manusia yang telah mencapai kesadaran 5D sangat sulit untuk kembali ke kesadaran 3D, apalagi kesadaran 2D dan 1D. Di dimensi kesadaran ini, manusia mulai paham sepenuhnya bahwa kita semua ini saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Baik dan buruk tak lagi ada. Dualitas tak lagi merajai kehidupan. Manusia mulai menyadari bahwa kehidupan adalah petualangan, bukan kompetisi yang saling menjatuhkan demi pertahanan hidup atau survival of the fittest. Di dimensi kesadaran 5D ini, manusia mulai melihat dan yakin bahwa bumi sebenarnya cukup untuk semua orang. Karena itu, tak diperlukan lagi pemusnahan manusia lain demi bisa bertahan hidup dan mendapatkan keberlimpahan di dunia. Dalam dimensi kesadaran 5D, manusia merasakan cinta dan keterhubungan yang sangat kuat dengan orang lain, dengan planet bumi dan seisinya, juga dengan galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti kita. Cinta dan welas asih menjadi pemimpin tertinggi dalam kehidupan manusia. Di sini sudah tak ada lagi penghakiman. Manusia mulai memahami makna dan hakikat dari setiap peristiwa. Karena itu, mereka tak lagi mau menghakimi. Manusia menjadi sadar bahwa penghakiman baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, azab dan mukjizat untuk kehidupan orang lain itu tidak perlu. Manusia mulai berfokus pada pengembangan diri masing-masing. Semua yang terjadi pada kehidupan disadari sebagai sebuah proses dan hukum alam. Tidak ada yang namanya ahli surga, tidak ada yang namanya ahli neraka. Semua sedang berjalan dalam prosesnya masing-masing. Hidup jadi lebih damai dan bahagia karena pikiran manusia tak lagi serba menghakimi. Di sini semua manusia dianggap setara. Tidak ada lagi perbedaan kasta manusia berdasarkan dari status sosialnya. Di sini, manusia mulai memiliki keinginan untuk hidup dari tempat keaslian murni. Dalam dimensi kesadaran 5D, manusia mulai mengerti bahwa tujuan masing-masing manusia dilahirkan dan hidup adalah untuk menjalankan kebenarannya masing-masing dan mencari kegembiraan. Setiap manusia mulai sadar tentang fungsi atau blueprint mereka masing-masing di dunia. Mereka berfokus menjalankan itu, dan mereka bahagia karena menemukan jati dirinya. Mereka tak lagi membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan atau pencapaian orang lain, seperti dalam kesadaran 3D. Di sini, persaingan tak lagi ada. Alam semesta disadari telah memiliki kecukupan untuk semuanya. Manusia merasakan emosi cinta dan kasih sayang yang luar biasa untuk kehidupan dan galaksi. Intuisi manusia juga menjadi sangat kuat dan manusia mulai merasakan terhubung dengan para malaikat. Sebenarnya masih banyak sih dimensi kesadaran lain yang lebih tinggi, yakni 6D, 7D, 9D, dan seterusnya. Tapi, yang dirasakan planet bumi saat ini adalah pergeseran menuju kesadaran 5D yang paripurna. Pergeseran kesadaran menuju 5D ini ditangkap dengan baik oleh orang-orang barat. Mereka mempelajarinya dan mempraktekannya. Padahal, dasar keilmuan mereka juga dari timur semua. Sebenarnya di Jawa pun ada ramalan tentang kebangkitan spiritual yang paripurna untuk Nusantara. Ini sudah banyak diceritakan dalam Serat Jangka Sabda Palon dan Darmo Gandul, di mana dalam kedua serat tersebut dikisahkan bahwa 500 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, Nusantara akan mengalami kebangkitan spiritual yang signifikan sebelum kejayaan Nusantara nantinya kembali. Kebangkitan spiritual ini berkaitan dengan kebangkitan kembali ajaran spiritual kuno Nusantara yang sebenarnya berbasis pada ajaran Budi atau kesadaran murni. Ketika manusia telah kembali pada kesadaran murni mereka, di situ dualitas runtuh, tak lagi merajai kehidupan. Manusia mulai bisa melihat hakikat suatu peristiwa secara murni dan tanpa penghakiman.
Di situ yang menilai adalah pikiran murninya, rasa sejatinya. Yang memberikan perhitungan kebijaksanaan adalah guru sejatinya, yang dalam beberapa budaya dan agama disebut sebagai Nur Muhammad, Ruh Ilapi, Sang Atman, Roh Kudus, Inner Guidance, Higher Self, The Light, atau Sang Hikmah. Dalam kepercayaan Jawa kuno, sebelum Hindu dan Buddha masuk, masyarakat Jawa sudah lama paham tentang hal ini. Jika Sang Hikmah atau Roh Kudus bertahta dalam diri manusia, maka di situ tidak ada lagi ruang bagi setan dan malaikat untuk mengintervensi, apalagi orang lain. Segala sesuatu menjadi murni. Cinta dan welas asih tanpa syarat mulai muncul. Manusia jadi mengenali dirinya sendiri, mulai mengenali misi dan fungsi mereka dalam kehidupan di planet bumi, dan mereka mulai sadar bahwa persaingan itu hal yang sebenarnya tidak perlu. Manusia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Mereka mulai sadar bahwa dengan menemukan dirinya, mereka menjadi bahagia. Hidup dipandang sebagai petualangan untuk membuat kesadaran semakin meningkat dan menuntaskan misi-misi mereka di dunia. Peperangan dan perdebatan atas nama agama tak lagi ada. Hidup menjadi lebih damai tanpa penghakiman. Itulah ajaran Budi, yakni ketika kesadaran murni manusia telah kembali dan manusia menurut pada apapun petunjuk Roh Kudus di dalam diri. Ajaran ini telah lama diramalkan oleh leluhur-leluhur Jawa, kemudian dipelajari oleh orang-orang Barat. Tapi kita sebagai akar ajaran tersebut justru masih tertinggal dalam konflik atas nama Sara. Kita masih terjebak dalam dualitas. Kita masih bingung berpikir gimana caranya supaya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Sedangkan orang Barat sudah berpikir bagaimana caranya meningkatkan kesadaran sehingga bisa mewujudkan dunia yang lebih baik dan lebih berwelas asih. Ketika Majapahit runtuh, ajaran Budi ikut menghilang, dan kesadaran manusia menjadi turun jauh ke dalam dimensi 3D seperti sekarang. Ini terus berlanjut hingga kini, walaupun di era kerajaan Mataram, ilmu-ilmu kuno Jawa mulai diangkat kembali menjadi campuran dalam ajaran-ajaran Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. 500 tahun kemudian, kesadaran spiritual Nusantara mulai bangkit, ditandai dengan legenda kembalinya Sabdopalo Nagih Janji, dan kembalinya ajaran spiritual kuno Nusantara masih terus berlangsung hingga sekarang. Gelombang pasang dan gelombang surut itu memang ada, berdampingan dengan segala konflik sara yang masih kerap kita lalui. Mungkinkah ini akan terus berproses, sampai manusia akhirnya bosan dengan segala konflik atas nama agama dan ras? Ketika dunia barat sudah mulai lepas dari segala bentuk manipulasi dan mulai belajar spiritual, kita justru terjatuh ke dalam konflik-konflik menyakitkan yang malah mengurangi kesadaran manusia. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita tertinggal melulu dengan peradaban barat? Ini pilihan kita loh. Mau kita tetap terjebak dalam kesadaran yang rendah seperti ini, atau mulai belajar untuk meningkatkan kesadaran sehingga bisa mewujudkan dunia yang lebih baik? Semuanya terserah kita. Semua agama pada hakikatnya mengajarkan spiritualitas kesadaran murni, tapi manusia yang kesadarannya rendah tentu tidak akan memiliki kemampuan untuk sampai ke situ.